Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, mesti ada intronya begitu mau masukin video. Sekarang mau masukin rekaman. Jadi ini videonya sedikit, kontennya sedikit. Cuma saya ngejelasin ke Pak Framing soal transmisi kitab suci dan mempertanyakannya sama beliau, apakah beliau bisa menjelaskan seperti umat Muslim menjelaskan transmisi Al-Qurannya. Karena di Islam itu kita jelas transmisinya, bisa dari kitab Al-Qurtubi, bisa dari museum-museum, itu terpampang jelas. Dan itu nomor 2, nomor satunya hafalan dan seterusnya. Dan nomor 3 juga kita melindunginya dengan cara kita melantunkannya setiap hari. Setiap tahun orang berkumpul di Mekah untuk haji. Dan kalaupun gak haji lagi umroh, kita melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Tapi apakah beliau bisa menjelaskan transmisinya seperti Al-Quran kita? Enjoy ya guys, kita nikmatin. Seperti biasa, Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, betul kan? Oke. Betul. Nah, sekarang berarti jikalau begitu kalimatnya, mari kita pahami seperti apa lagi ciri-ciri yang disebut wahyu turun dari langit ini. Itu yang lebih kita coba kuliti dulu gitu. Silakan dalam pandangan Islam seperti apa? Iya, wahyu yang diturunkan dari langit itu maksudnya firman-firman yang jadi ada nabi yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhannya. Ini kita belum ngomongin soal agama dulu ya. Tapi menjelaskan soal wahyu dan firman tadi. Jadi wahyu atau firman, kalimatullah atau kalimat-kalimat Allah yang diturunkan dari langit, dari Allah, dari yang maha tinggi, maha suci, itu ditunjuk kepada nabinya dan nabinya menjelaskan atau menyampaikan. Iya, itu. Betul. Nah, kalau saya menilai dari kata dasar wahyu yang datang dari langit, berarti ada 2 kata di sini. Ada wahyu yang pertama artinya pernyataan sebagai firman Tuhan. Yang kedua datangnya dari langit. Dari langit itu kalau sebenarnya dalam bahasa Ibraninya itu kan samawi, samaim. Kalau dalam bahasa Arab saya nggak tahu apakah ini sama samawi atau samaim. Wahyu. Gitu ya. Berarti berarti kalau wahyu itu datang dari langit arahnya, kita harus lebih spesifik melihat kata-kata itu, wahyu itu, kebenaran itu, pernyataan itu harus bersuara dari langit. Itu sebagai acuan Harus dasar bersuara pokoknya. dari langit, maksudnya saksinya banyak. Betul. Gitu. Terserahlah kalau masalah saksi, tapi setidaknya pernyataan dari Alkitab atau Al-Quran atau pernyataan dari buku yang mereka percayai, ada pernyataan-pernyataan dari suara itu datang dari langit gitu. Jadi kalau di dalam Islam wahyu itu disampaikan oleh malaikat Jibril terhadap nabinya. Enggak, tapi balik lagi Pak, kan kita ada firman-firman atau wahyu-wahyu atau yang mengaku-ngaku ayat atau wahyu dari langit, tapi begitu diterima oleh nabinya nggak sampai ke kita, transmisinya tentu terputus. Itu gimana kalau kita bahas ke sana? Maksudnya nggak sampai ke kita seperti apa? Maksudnya gimana itu? Jadi kalau di Al-Quran, kalau seperti Al-Quran, kita ada manuskrip dan ada ratusan juta orang yang menghafal dari zaman Rasulullah sampai sekarang. Nggak ada perubahan dan ada manuskrip yang kita bisa cek sampai sekarang. Nah, apakah ini bisa diterapkan terhadap kitab suci Bapak juga? Nah, ini kita harus lebih spesifik dulu. Yang kita bahas manuskrip atau menghafal. Transmisinya, Pak? Iya, transmisi itu kan satu proses perpindahannya. Ya, kan? transmisinya. Yang kita mau sebut transmisi itu ada, apakah yang disebut dengan transmisi itu golongannya manuskrip? Transmisi itu kan bisa penghafalan. Transmisi itu kan bisa banyak medium, Pak. Medium itu termasuk medium hafalan, medium manuskrip atau manual skrip tertulis. Atau ya, itu yang kita mau coba buat sepakati dulu supaya nanti di dalam kita menjelaskan itu jangan liar atau jangan terlalu banyak gitu. Betul. Spesifik gitu. Nah, yang mana nih? Transmisinya, apakah Bapak bisa menjelaskan transmisinya? Nah, apakah Bapak mau saya menjelaskan soal transmisi Al-Quran? Boleh, tapi intinya gini, mungkin di dalam teologi kami
Tidak ada yang disebut dengan transmisi. Tapi kalau istilahnya ada di dalam teologi Islam transmisi, silakan. Yang ada pada kami adalah manuskrip. Ya, Oke. kodek. Oke, kodeks Itu di abad doang, 1, abad 2, abad 3-nya mana, Pak? Apa itu Nah, namanya? itulah dulu yang kita haruslah pahami dulu. Kodeks dan manuskrip, Baik. baru kanon. Itu yang kami pahami di dalam teologi kami. Nah, apakah ada kodeks, kanon, manuskrip di dalam Islam? Ada, Pak. Kanon dalam perspektif Kanon aturan nggak ada. seperti apa? Kanon nggak ada. Kalau manuskrip, Manuskrip ada. manuskrip itu seperti apa digambarkan di Manual teologi script. Islam? Manual script. Bapak mau saya jelasin aja? Ya, silakan. Oke, saya jelasin aja sedikit ya. Ini karena mau maghrib juga. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini catatan saya, Pak. Ini catatan pribadi saya, tapi saya bisa pertanggungjawabkan. Saya akan tunjukin datanya. Jadi garis hijau ini timeline. Jadi Rasulullah lahir di 571, beliau menerima revelations atau ayat pertama di 610 dan beliau meninggal di 632. Ada beberapa manuskrip yang memang ada di carbon dating atau setelah diteliti memang kertasnya itu berasal dari tahun-tahun ini. Contoh ya, DAM 0127. Kalau kita ke islamicawareness.org. Di sini ada bagian carbon dating. Nah, di sini dijelaskan bahwa ini teori ininya, cara perhitungan kertasnya, pembusukan kertasnya. Nah, ini Kodeks Sanaa'i. Ini di carbon dating mid first century of Hijrah. Berarti 610 ke 660. Nah, begitu di carbon dating ini dijelaskan bahwa nah nih 578 ke 669 CE. Tahun 578 ke 669. Berarti 578 ke 669. Berarti Rasulullah masih hidup waktu ini ditulis. Ya. Habis itu dan seterusnya, ini ada beberapa yang udah di carbon dating juga. Nah, ini yang saya tunjukin tadi. Jadi DAM 027, DAM 025 ini ada di sini semua. Bapak bisa cek langsung. Nah, setelah Rasulullah meninggal di sini 632, sahabat-sahabatnya mengumpulkan menjadi kitab. Nah, kitabnya menjadi di sini. Ada yang 80 kilo, ada yang paling simple. Nah, di sini dijelaskan juga bahwa Bisa saya potong sebentar? iya, silakan, Pak. Sahabat-sahabatnya mengumpulkannya menjadi kitab. Iya. Karena Betul mereka ya? semua hafal 114 surat dan seterusnya. Jadi sebelumnya apa? Ini udah ada di catatan-catatan pribadi sahabat-sahabatnya, Pak. Ini kan catatan sahabat nih. Yang tadi pada abad Ini waktu Rasulullahnya 51. masih ada, Pak, di carbon dating. Ini di carbon datingnya itu 578 ke 669. Jadi Rasulullahnya masih hidup. Sebelumnya Carbon hanya datingnya, lembaran-lembaran itu- mushaf, Pak. itu yang di bawah ini. Ya ini, ya yang ini. Nah, coba bacakan salah satu dari carbon dating ini kepada Al-Quran yang ada sekarang. Oke, nah itu nanti saya ke situ, Bapak. Oh, Nanti ya saya udah. ke situ. Lanjut. Nah, jadi begitu Al-Quran sahabat-sahabat ini karena di sini ada mereka udah memasukkan ke Excel-nya. Ini di halaman 1 folio 1 ada surat dari surat 2 ayat 246, 2250 dan seterusnya. Nah, di zaman zaman Uthman telah dikumpulkan dan menjadi kitab seperti ini. Ini kita buka ya sebentar ya. Quran manuskrip. Nah, yang Uthman, yang Tokapi. Nah, yang ini ya, yang tadi saya taruh di sini ya. Ini di abad yang sama dengan Rasulnya, late first century of and early second century of Hijrah. Ya, jadi alhamdulillahnya saya punya ini sebentar ya. Ini apa ya? Yang ini itu sama dengan yang ini ya, sama ya. Sama. Pak. Iya. Ya, sama ya. Ini yang Bisa resumenya. saya jelas sih. Nah, iya. Bisa jelas Ya. Saya zoom in ya, sebentar. Saya bikin satu halaman. Habis itu kita taruh sini. Habis itu saya buka yang tadi. Kita buka Al-Quran yang online sekarang ya. Al-Quran yang sekarang.
Nah, di sini ada 822 halaman nih. Ya, ada 822 halaman. Kita coba pergi ke yang surat-surat pendek aja, karena saya nggak hafal, saya bukan hafiz. 109, 110 nih. Nah, ini manuskripnya, ini transkrip nih. Ya, saya zoom in. Nah, saya buka di sini juga surat 110. Ya. Nah, kalau saya coba baca, ini pakai korek aja. Bismillahirrahmanirrahim. I, da, ja. Di sini I, da, ja. Anas, rullah. Anas, rullah. Hi, wal, fath. Hi, wal, fath. Nah, ini mau terus nih. Wa, ro, aita. Ini bisa terus nih Pak. Ini ada 822 halaman. Bisa sampai Kamis minggu depan nih Pak. Nah, ini yang seabad dengan Rasulnya Pak. Nah, apakah kita bisa melakukan verifikasi seperti ini di kitab Bapak? Coba dari Biblos yang abad 1 Pak. Silakan Pak. Sebenarnya ada, cuman saya nggak siap device-nya aja. Jadi kalau kita mau lihat perkamen-perkamennya, terus juga buku-buku perlembar-perlembarnya sampai kepada kanonisasi itu lengkap sekali sebenarnya. Mantap. Lengkap. Tapi kalau saya Google nih Pak sekarang nih Pak. Saya cari-cari tahu aja, namanya kita kalau Muslim kan wajib belajar ya Pak ya. Jadi kalau saya Google nih Pak, manuskrip tertua Perjanjian Baru, di sini dibilang Codex Sinaiticus Pak. Nah, begitu saya search Pak, Codex Sinaiticus, ini dari sumbernya langsung, ini dari itu yang tertua itu, yang tertua. Iya, yang tertua. The British Library, National Library of Russia, Catherine Leipzig. Nah, di sini dijelaskan Pak. Ini kalau saya translate ya, saya kan bahlul nih bahasa Inggris. Di sini ditulis Pak, Codex Sinaiticus sebuah manuskrip Alkitab Kristen yang ditulis pada pertengahan abad keempat Pak. Berisi salinan lengkap Perjanjian Baru Kristen yang paling awal. Paling awal kan berarti nggak ada yang di belakangnya berarti ya Pak ya? Awal ya Pak ya? Nah, jadi yang paling awal abad keempat Pak. Jadi Perjanjian Baru kan gitu. Gimana? Perjanjian Baru. Gimana itu Pak? Jadi itu secara buku. Tapi kalau secara seperti tadi yang kau bilang itu. Kok langsung kau-kau? Santai dong Pak. Santai. Jangan kau-kau. Ya maksudnya yang kamu bilang tadi itu kan dalam arti Perjanjian Baru kan. Itu dibukukan. Ya. Tapi sebelumnya itu kan namanya manuskrip itu sudah ada. Iya, tapi kan tadi dibilang Sinaiticus paling tua, Pak. Iya, kodeks. Kodeks itu tahu nggak maksudnya kodeks? Tahu, Pak. Apa? Kumpulan salinan, Pak. Kumpulan salinan manual. Iya, artinya dia sudah ada kitab, udah dikitabin. Kitabnya sebelum, udah ada kitab, bukan kitab, udah ada buku-buku tulisan-tulisannya yang belum lengkap dalam arti satu buku. Baik. Tapi itu dijadikan menjadi sebuah buku, itulah yang disebut kodeks tertua awal abad keempat tadi. Baik. Ya benar, itu setuju. Tapi bukan berarti sebelumnya tidak ada. Nah, jadi yang ada tuh yang mana itu Pak? Apa namanya itu Pak? Kodeks apa tuh yang abad 1, abad 2, abad 3? Kodeks ini kan tadi kan saya bilang setelah menjadi buku. Paham nggak kodeks? Itu sudah menjadi buku awal abad keempat. Jadi sebelum itu apa Pak? Sebelumnya itu kan papirus itu yang saya ya. bilang tadi. Papirus. Ya. Okay. Atau papirus. ada dalam bentuk begini. Kalau di kami itu ada bentuk seperti contoh kalau kita lihat ya, Markus yang termasuk disebut paling tua itu adalah Markus. Markus itu sudah punya tulisan-tulisan dia tersendiri bagaimana kitab ini ada ditulis. Oh, nggak bisa kayak gitu Pak. Kita nggak bisa baca buku. Ini kan kita lagi ngelihat transmisi kitabnya. Kita nggak bisa bersandar sama. Ya. Itu sama aja kita baca Doraemon. Menurut Nobita Doraemon ada. Iya. Kita nggak bisa ngelihat isinya dulu.
Betul, betul. Betul. Kalau kamu tadi kan sudah tunjukin kodeksnya, udah jelas kan? Ada kodeksnya kan? Kodeksnya Kodeks abad itu keempat yang itu tadi yang abad iya, keempat. awal abad keempat tadi kan. Kita sepakati bahwa kodeks itu adalah pembentukan buku yang sudah ada. Nah Itu loh. itu di mana tuh? Dia ngambilnya dari mana nih? Kodeks ini kan kodeks kan salinan nih Pak. Salinannya dari mana gitu loh? Itu kalau tadi kan Bapak paham ya kalau di Al-Qur'an kan yang tadi saya tunjukin ada yang satu abad Berarti dengan Rasulullah. sepakati dulu kodeks ini. Kodeks ini sepakati dulu, diartikan dulu kodeks. Kodeks itu artinya bahwa Alkitabnya sudah lengkap menjadi sebuah buku Kitab, ya, yang betul. menjadi buku tertua, buku kitab yang sudah dikumpulin tertua gitu loh. Betul. Paham nggak? Betul, betul. Itulah awal abad pertama, awal abad Empat. keempat. Ya kan gitu, awal abad keempat. Nah, dasarnya salinan ini dari mana nih, Pak? Oke, dasar salinan inilah yang saya bilang tadi, papirus-papirus itu. Nah, papirusnya itu mana, Pak? Nah, itu yang saya bilang tadi karena saya tidak ada device. Oke, siap. Maka itu sebenarnya kalau kita lihat Masya Allah. papirus-papirus itu sebelumnya ada. Masya Allah. Bahkan itu sudah disimpan tanpa harus dihafal-hafal, itu di Vatikan itu sudah milik Mantap. permanen itu. Siap. Makanya kan ada sekarang yang disebut dengan di Bible Hub atau di Bible Greek in English itu kan nomor-nomor strongnya kenapa ada? Karena itu dinomorin dari nomor-nomor Bukan, yang Pak. sudah Nomor itu nomor pada awal itu. nomor itu bukan nomor dari papirus tapi nomor dari katanya, Pak. Ada strong word kan namanya strong word kan kata. Iya, strong word. Jadi dari ininya. Enggak, tapi itu Pak menarik Pak nih kalau kita bahas transmisinya karena tadi kan kita dari wahyu nih. Dari kan ini saya mundurin lagi Pak nih sejam yang lalu nih. Jadi agama kita kan berdasarkan dari wahyu. Nah, kalau wahyu dalam Al-Qur'an kan saya bisa kasih tahu tuh Bapak, ini turunnya begini sampai yang sekarang saya pegang. Tapi apakah bisa diperlakukan dengan standar yang sama oleh kitab Bapak? Nah, itu yang saya bilang tadi, maka kalau kita masuk kepada wahyu, kita kan tidak sekedar kalau saya bilang tadi kodeks sudah jelas, Anda sudah setujui. Hanya tadi kan Anda bilang itu diambil dari mana? Tentu ada itu papirusnya, cuman kan secara device saya nggak tunjukin kepada Anda. Itu sudah nggak bisa dibohongin itu. Enggak, ini kalau saya buka data papirusnya Pak boleh Pak? Ya nggak tahu apa itu sama atau dengan yang aslinya saya nggak ngerti lah. Nah, jadi kalau dari papirus, ini dari papirusnya Pak ya. Papirus 1 itu abad 3 ada di Philadelphia. Ini abad 3 nih Pak. Habis itu papirus 2 ada di abad 4. Papirus 3 ada di abad 6. Papirus 4 belum dicek. Papirus 5 ada di abad 3. Nah, kalau saya cari nih Pak, yang abad 2 abad 1 lah ya. Ada namanya P52, Pak. Ini kan ini tahun 400, tahun 300, tahun 500, tiba-tiba ada satu nih Pak yang abad 2 nih Pak. Wah, ini deket banget nih Pak. Ya enggak, namanya Papirus 52. Begitu saya Google Pak, P52. Papirus 52. Itu begini Pak. Iya. Nah, ini gimana? Jadi yang abad 2 begini. Terus tiba-tiba abad 4. Betul. Abad 4 jadi kitab nih gimana caranya nih, Pak? Nah, jadi itulah makanya kalau Anda ada lihat dan sering diargumentasikan, dipolemikan oleh dari saudara-saudara scholar dan juga termasuk dari Islam bahwa adanya kodeks papirus, kodeks tertua tadi, Sinaiticus, dengan kodeks-kodeks sebelumnya beda, itulah karena ada di dalam pembelajaran, kalau istilah Anda bilang tadi transmisinya itu, kalau istilah kami itu namanya sebenarnya sudah masuk suksesi. Kepada analisa kajian teks lah, asli critical dari text ya. Critical text, ya betul. Bahwa ketika kita masuk ke situ, itu sudah masuk kepada bagaimana proses daripada penulisan dari papirus-papirus tertua itu yang sulit dibaca secara lengkap pada kodeks pertama tertua Sinaiticus tadi. Sinaiticus abad 4, Pak. Iya, Sinaiticus tadi, tapi ya itu kan setelah dikumpulin lah. Tetapi ternyata dari papirus-papirus ini ditemukan lagi pada kodeks ditemukan lagi pengertian kajian maknanya yang sudah lapuk, banyak yang rusak
usang itu untuk dipahami dengan seperti kalau Anda bilang tadi apa istilah tadi? Aduh lupa lagi. Salinan. Karbonnya, carbon kan? dating ya, carbon dating. Carbon datingnya. Lalu dibaca secara detail bahwa ditemukanlah bukan tampahan, ditemukanlah bahwa keseluruhan dari kalimat-kalimat itu muncullah pada kodeks-kodeks berikutnya. Gitu loh. Makanya ada kodeks yang kalau kita lihat itu Sinaiticus tertua nggak lengkap, giliran di kodeks berikutnya kok ada lagi baru. Nah itulah yang disebut kritik teks ketika kita belajar mengkaji dari papirus. Siap. Ini Bang Daman atau Bang Kores, saya mau maghrib. Bang Daman monitor. Bang Daman. Nah sekarang yang kita mau kaji sebenarnya adalah kata langitnya ini. Kalau itu kan kita tadi sudah mengkaji dari langit ke papirus atau kepada kodeks atau kepada Alkitab. Itu kan sudah realnya. Nah sekarang yang kita mau lihat dari langit ini seperti apa yang dimaksud langit itu sebagai wahyu kepada Jibril melalui Jibril. Lanjut dulu, ini mau masuk maghrib soalnya. Gue udah masuk ini. Satu-satu aja. Jadi siapa dulu yang mau maghriban? Udah maghriban dulu. Oke, gue maghriban dulu bentar ya. Ya udah, Bang Jibril maghriban dulu, mic-nya ditutup. Bang Daman lanjut, nanti gantian sama Bang Jibril.